yang mana Tuhan perkenankan kami berkumpul di saat ini di rumah keluarga Dondo Kambai Menarongsong terkait ibadah kolom 4 dirangkaikan dengan Kriakom Bapak, di dalamnya Bapak Insinyur Dondo Kambai. Ibadah pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita kidungkan Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, pujilah, dan apa yang seterusnya. Doa. Puji syukur dipanjatkan kepadamu ya Tuhan. Di malam hari ini kami berkumpul Jemaat Judea kolom 4 akan memulai ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang Kau utus Bapak Penatua Krisombokau, agar dia bisa selalu membentangkan firman-Mu guna kemuliaan nama-Mu juga Tuhan. Tuhan, kepada teman-teman anggota Jemaat kolom 4 yang dalam persiapan dan menuju ke tempat ini, kawalilah mereka agar mereka bisa tiba dengan selamat di tempat ini. Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami semua Tuhan, terpujilah Engkau. Amin. Masih berdiri, kita akan menyanyi nyanyian rohani Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku. Meski Jemaat Judea kolom 4, tertahbislah hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita menyanyi mulia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon ampun segala salah dan dosa kami yang kami perbuat melalui pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami sampai dengan saat ini. Oleh dan sebab itu Tuhan, kami akan bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu, biar Engkau mengampuni salah dan dosa kami, agar kami boleh berlayak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyanyi Kasih Tuhanku Lembut. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan yang ke-11. Kitab Perjanjian Lama, Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Sebelumnya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami, lebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau membungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Lebih khusus mulut lidah hamba ini akan menjadi saluran berkat buat semua jemaat yang hadir pada saat ini. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Mari kita membaca secara berbalasan ayat Alkitab ini. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11. Kadin akan membacakan lebih dulu ayat nomor genap, dan jemaat sekalian nomor ganjil secara bergantian. Perikop kita adalah ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru
kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak berlagak, tidak berpaling sebelakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak akan dapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti ketukan mula-mula. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan menuduh seperti perkara yang susah. Mengatakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya aku menyalakan api dan yang mana api masuklah dalam nyala apimu dan tengah-tengah panah api yang megapkan basah. Oleh kanan pula hal itu akan terjadi atasmu, kamu akan berbaring di tempat sisa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan saya. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih boleh terkumpul lagi pada ibadah kolom pertemuan yang ke-8 di rumah keluarga Dondok Kambi Mama Longsong, sekaligus ibadah pria pembapa yang ke-7 atas nama Bapak Kimo Dondok Kambi. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita baru saja merayakan HUT ke-25 Jemaat Gemi Yudea Paldua tadi dengan begitu gembira, antusias, semua hadir. Cukup banyak ya, kelihatannya sekitar 60% jemaat kita yang hadir karena sampai di luar banyak, sekaligus juga dengan makan bersama. Nah, tentunya ini juga adalah merupakan syukur kita kepada Tuhan karena jemaat Gemi Yudea sudah berusia yang ke-25 tahun. Nah, refleksi kita pada Yesaya 50 ayat 4-11 ini menyangkut ketaatan hamba Tuhan, tentu dapat melatar belakangi bahwa keterpurukan hidup beriman seperti pelanggaran etika moral, aturan dan firman, salah satu penyebabnya adalah ketiadaan ketaatan atau kepatuhan, kesalehan, dan kesetiaan hamba Tuhan. Orang ini semua jadi hamba Tuhan, apalagi subsidi semua, ya. Jadi ini akan menjadi perenungan buat kita bersama. Karena ada yang mengaku hamba Tuhan, tapi ternyata adalah hamba nafsu diri sendiri. Ada yang menjadi hamba manusia karena lebih taat pada manusia daripada taat kepada Tuhan. Bahkan kini ada yang terang-terangan menyebut diri hamba setan, seperti aliran satanisme, ya. Penyebabnya antara lain karena tidak siap hilang gengsi, tidak siap jadi miskin, tidak siap hilang jabatan, dan terutama karena tidak siap menderita. Bagaimana ketaatan hamba Tuhan yang dapat melepaskan umatnya
sebagaimana disampaikan Yesaya kepada umat yang terbuang dalam konteks perikop ini. Yang pertama, hamba yang taat menggunakan lidah untuk berkata dan telinga untuk mendengar. Hamba Tuhan yang taat sadar bahwa Tuhan mengaruniakan lidah seorang murid kepadanya untuk memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Ayat 4. Jadi setiap hamba Tuhan harus memakai bibirnya untuk mengatakan kehendak Tuhan, supaya jemaat tidak letih lesu, tapi menjadi kuat dan segar bergereja. Jangan pakai bibir untuk memaki, menyebarkan hoax, untuk mengendalikan, menekan, dan mengancam. Juga jangan bibir hamba Tuhan dikatup oleh kekayaan dan jabatan, juga oleh tekanan dan ancaman. Tuhan mempertajam pendengaran hamba Tuhan. Di ayat 5. Setiap pagi dan membuka telinga Hambanya dengan doa dan firman. Jadi ini juga memberikan pembelajaran bagi kita. Sudahkah kita tiap pagi doa dan baca firman supaya mempertajam pendengaran kita atas suara Tuhan. Jadi hamba Tuhan harus bicara dan harus badengar. Yang tidak melakukannya pasti berontak dan berpaling ke belakang. Hamba Tuhan harus bicara kebenaran dan harus siap ditegur dan dikendalikan Tuhan, bukan dikendalikan manusia. Refleksi yang kedua adalah hamba yang taat tabah sekalipun menderita. Itu kita lihat di pada ayat yang ke-6. Siap memberi punggung dipukul, pipi dan janggut, itu simbol fisik, harga diri, dan status jabatan untuk dicabut. Bahkan tidak menyembunyikan diri. Simbol tidak bunglon apalagi munafik, sekalipun dinodai dan diludahi. Tak heran hamba Tuhan justru saling memukul melalui kata dan fisik, bahkan saling menodai dan saling meludahi atas nama pelayanan berkedok jabatan. Refleksi yang ketiga kita lihat di ayat yang ke-7 adalah hamba yang taat, yakin, dan teguh hati. Hamba Tuhan yang taat, yakin, percaya dan mempercayakan hidup pada pertolongan Tuhan sehingga tidak mendapat noda. Dengan demikian harus meneguhkan hati seperti keteguhan gunung batu sehingga tidak mendapat malu. Hal ini mengingatkan agar hamba Tuhan tidak mendapat noda dan mendapat malu kecuali yang tidak tahu malu. Karena jatuh pada masalah etika moral, aturan dan firman, karena tidak yakin pada pertolongan Tuhan dan karena tidak meneguhkan hati, gampang tawar, kecut hati, dan mendua hati. Refleksi yang keempat masih di dalam ayat 7-8, yaitu hamba yang taat tidak takut menyatakan kebenaran. Mengimani bahwa dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Memberi dasar bahwa seorang hamba Tuhan yang taat harus menyatakan kebenaran. Harus berani menyatakan ya di atas ya. Karena tidak mungkin Tuhan membenarkan ketidakbenaran. Harus berani tampil sekalipun ada yang membantah dan melawan. Hal ini meneguhkan pendirian hamba Tuhan yang taat sekalipun tidak disukai manusia. Kebenaran tak boleh diabaikan. Tuhan pasti memihak pada hamba yang melakukan kebenaran.
Refleksi yang kelima pada ayat yang ke-9, yaitu hamba yang taat tidak menuduh karena akan memburuk dan dimakan ngengat. Sikap ini harus mewarnai ketaatan hamba Tuhan. Karena dengan pertolongan Tuhan tidak ada yang berani menyatakan hamba Tuhan bersalah. Orang yang menuduh hamba Tuhan akan memburuk dan ngengat akan memakan mereka. Namanya pendeta, Kani bilang tadi ada tuh yang koreksi pendeta sampai sekarang hidup sedikit menderita. Jadi seperti itu. Hal ini mengingatkan supaya hamba Tuhan tidak menyatakan tuduhan salah kepada orang yang menyatakan kebenaran, tapi juga diingatkan bahwa hamba Tuhan tidak boleh bersembunyi di balik jubah jabatan. Apakah itu struktural atau fungsional? Apalagi menungganginya dengan mengatakan, siapa yang berani menyatakan aku bersalah? Memang harus diakui ada anggota jemaat dan pelayan khusus takut menyatakan kesalahan seorang hamba Tuhan dalam struktural. Bukan karena ia tidak bersalah, tapi karena takut dinonjokkan. Ini akan memburukkan jemaat dan akan dimakan ngengat. Keserakahan, ketidakpercayaan dan ketidakketeladanan. Yang keenam di ayat yang ke-10, bahwa hamba yang taat, takut akan Tuhan, meninggalkan kegelapan dan percaya padanya. Setiap hamba Tuhan yang taat harus mengajarkan dan mencontohkan takut akan Tuhan, keluar dari kegelapan dan percaya padanya. Sebagaimana berita yang kita baca di ayat 10 tadi. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Jadi, seorang hamba Tuhan yang taat adalah hamba yang mengajar melalui keteladanan, meninggalkan perbuatan kegelapan, antara lain mabuk-mabukan, suka berjudi, suka hugel dan lain-lain. Percaya dan bersandar pada Tuhan, bukan pada manusia dan apapun yang dimilikinya. Refleksi yang ketujuh adalah hamba yang taat tidak bermain api Karena akan terbakar. Hamba yang taat harus berarti menegur setiap perilaku yang bermain api, ungkapan perilaku yang berbahaya. Yesaya berkata, sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Tangan Tuhan yang akan melakukannya, dan mereka akan terbaring di tempat siksaan. Jadi, siapa bermain api, misalnya narkoba, judi, korupsi, hoax, manipulasi data, akan hangus terbakar oleh perilakunya. Sangat disayangkan kalau hamba Tuhan melakukan hal-hal ini. Ingat di masa penghakiman, semua yang bermain api tidak bertobat akan hangus terbakar. Itu boleh kita baca di dalam Matius 18 ayat 8 dan Matius 25 ayat 41. Hamba Tuhan menunjuk pada semua umat atau kepada orang khusus dengan makna kerendahan diri di hadapan Allah. Hanya hamba Tuhan yang taat yang dapat mengeluarkan umatnya dari keterpurukan, sebagaimana yang dialami umat Tuhan di pembuangan dalam konteks kita Yesaya 50 ayat 4 sampai 11 ini. Ketaatan hamba Tuhan yang sempurna menunjuk pada karya agung Yesus Kristus.
yang taat sampai mati demi keselamatan manusia. Ketaatan Yesus menjadi pola pelayanan setiap orang percaya di masa kini. Oleh sebab itu, sebagai hamba-hambanya yang taat, mari kita gunakan dengan benar bibir dan telinga kita. Tambah sekalipun menderita, yakin dan teguh hati, tidak takut menyatakan kebenaran, tidak menuduh, takut akan Tuhan, meninggalkan kegelapan dan percaya padanya, serta tidak bermain api. Amin. Kita akan membawa persembahan. Mari kita umum dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami. Engkau sudah berbicara kepada kami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Biarlah firman ini boleh menjadi pelajaran buat kami untuk kami gunakan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu berjalan ini. Bagaimana ketaatan hamba Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Biar Engkau mau sempurnakan hati dan pikiran kami. Bapa di surga, kami mau berdoa khusus untuk keluarga tuan rumah di sini. Keluarga Dondo Kambe Manaronsong dan keluarga Dondo Kambe Rumikuri. Biar Engkau memberkati keluarga di sini. Dan kami berdoa saat ini Pak Yobert yang masih berada di luar daerah di Jepang, biarlah kesukacitaan keluarga di sini boleh terjadi juga Bapak Yobert. Dan Engkau memberkati anak cucu mereka di tempat ini, agar supaya menjadi saluran berkat buat jemaat masyarakat, lebih khusus untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh anggota jemaat, baik yang hadir maupun yang belum hadir. Biarlah Engkau memberkati segala usaha-usaha yang dilakukan oleh seluruh anggota jemaat kami Yudea Kolom 4 ini, agar supaya mereka semua sehat-sehat dan kita boleh ketemu lagi di dalam pertemuan ibadah kolom berikutnya. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biar Engkau mau tolong agar supaya dapat mengatur masyarakat ini dengan baik. Apalagi saat ini Tuhan, cuaca yang tidak menentu, banyak ramalan, tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Biarlah segala sesuatu Engkau yang atur. Bapa di surga, ampunilah kami yang tidak mengandalkan Engkau kadangkala. Oleh sebab itu melalui doa ini kami mohon ampun segala salah dan dosa kami. Kami mau taat kepadamu, apa yang difirmankan Engkau, apalagi di dalam pembacaan kita malam hari ini. Bapa di surga, Engkau memberkati juga pimpinan gereja kami, mulai dari Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerjaan Majelis Jemaat Yudea Padua, bahkan seluruh Pelsus kolom 1 sampai 10, UPK Bipra yang ada di kolom 1 sampai 10, Komisi Bipra, Bapak, Ibu, Pemuda Remaja, Anak Sekolah Minggu, dalam rangka pertumbuhan iman, biar Engkau memberi semangat bagi pelayan khusus dalam membina jemaat. Bapa di surga, inilah permohonan doa kami. Kami mau alaskan di dalam doa sempurna yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
kami pada hari ini, kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami, dan dan jangan bawa jangan kami dalam cobaan, Tuhan, tapi lepaskanlah kami dari dari jahat. jahat. Karena Engkau yang Ini punya kerajaan, kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai sampai selamanya. selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan tutup dengan lagu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Kita tetap berdiri secara satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas perkenanan Tuhan sehingga ibadah kita di malam yang indah ini bisa terlaksana dengan baik. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan putus pada malam hari ini, Bapak Penatua Kristus Mokau, bersama keluarga Umum Pangemanan, kiranya Tuhan jagalah mereka dalam tugas pelayanan maupun tugas sebagai pegawai negeri sipil. Tuhan berkatilah mereka selalu, bersama-sama dengan mereka kemanapun mereka pergi. Tuhan, jika sebentar ada persiapan atau ada sajian dari kaum keluarga untuk kami santap kasih bersama, berkatilah makanan dan minuman yang disajikan agar supaya menjadi berkat bagi kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam ada penyampaian dari Elsus dan Gibran, tapi sebelumnya mendahului kita tuan rumah untuk silakan. Halo, Damai di hati, Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, pada malam hari ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertama kami terima kasih, ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat, pertolongan, dan penyertaan sehingga bisa berkumpul hari ini dalam ibadah kolom 4 di Jemaat Kamilia Paulus. Terima kasih pada Kadim, Bapak Penatua Kristus Mokau yang telah menjadi saluran berkat kita pada malam hari ini dengan firman Tuhan yang dapat membawa kita kepada ketaatan sehingga kita jemaat kolom 4 bisa menjadi teladan di dalam berjemaat maupun dalam masyarakat. Terima kasih kepada pelayan khusus juga yang sudah menjadwalkan ibadah kolom pada malam hari ini. Walaupun mungkin akhir-akhir ini kurang itu yang banyak ya pilih-pilih ibadah karena ada tugas-tugas juga di kantor yang kadang semalam sampai malam baru pulang sudah sempat ya itu di kolom dengan di ibadah-ibadah yang lain. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh jemaat kolom 4 yang sudah menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai perjalanan kita sekalian. Dan tunggu sebentar ada pelayanan ala kadarnya dari keluarga dan melanjutkan dengan pengumuman dari pelayan khusus maupun juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Si. Anak-anak sekolah betul.
sekolah minggu dulu, pemuda remaja. Anak sekolah, Silakan. guru sekolah, Ya. mama, Oh, BA juga. terus Kaum ibu, ibu-ibu, mana? Silakan. Oh, tuh. WA, Oh. nama WA juga, WA WA, di rumah Ibu Teri. di bawah rumah Ibu Teri Tanah Kota. Hari Rabu ya. 8 hari Rabu. Oke, hari Rabu. Nanti ada Bapak? kabar selanjutnya. WA Bapak masih mengikuti mengikuti kolom versus WA. Jadi untuk pengumuman ibadah berikut tanggal 12 Maret 2023 ibadah kolom akan bertempat di rumah keluarga Kalekongan Mumi sekaligus dengan ibadah pria kumbang. Ya. Mungkin ada rangkaian hut perkawinan ya Ibu Alit. Jadi karena hari Kamis orang kalau nggak salah nanti hut perkawinan, jadi hari Minggu. Tadinya kan orang berjadwal tidak switch karena mungkin sekalian itu. Jadi Kadin nanti ketua BPJ karena berkaitan dengan ucapan suku ya. Betul toh Bu Aleta. Nah, jadi tanggal 12 ya minggu depan. Dan sekali lagi melalui mimbar ini atas nama Persus mengucapkan terima kasih buat seluruh anggota jemaat yang sudah mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan HUT ke-25 Jemaat Gemim Yudepal 2, di mana anggota jemaat yang mengikuti itu banyak yang berhasil juara. Dari lomba catur saya juara 1, baru lomba solo kan, solo lansia Bapak Andre juara 3, baca Mazmur Ibu Pauline juara 3, kemudian TikTok dance remaja Kirei. juara 3 ya. Kemudian apalagi tuh orang? Dero juara 2. Nah, sudah kesepakatan torang yang DP hadiah serahkan Pak Bendahara, Pak Diaken. Ya, jadi torang so serahkan karena nih kas kolom so tagali. Tapi itulah kebersamaan. Karena kalau cuma mau denda soleh beco, jadi orang ini bukan masalah denda, tapi kebersamaan. Lebih khusus buat Ibu Pauline yang jadi pelatih spesial. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan juga ada lagi di room berikut. Mar lebih spesial Ibu Tumpor Mengalah, Ibu Penatua Yunita yang boleh mensponsori seragam ya. Terima kasih banyak semuanya. Bahkan partisipasi dari anggota jemaat. Ada yang peklar sudah sosaki-saki itu badan. Tapi begitulah, karena ini untuk kerjasama kita semua. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Sudah. Apa itu? Iya. Tapi jam dalam. Aman.